Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar teman-teman santriwan santriwati SMPT Harapan Bunda Purwokerto? Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka walaupun lewat virtual dalam rangka melaksanakan satu agenda, yakni kajian kitab atau kajian pekanan yang insya Allah pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan kajian tafsir surat An-Nas. Teman-teman sekalian, silahkan yang di rumahnya ada Al-Quran atau mushaf untuk dibuka, kita sama-sama membaca Quran surat An-Nas. Teman-teman sekalian, kita baca terjemah dari Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang tafsir surat An-Nas, terlebih dahulu Ustaz akan menyampaikan keutamaan-keutamaan dari surat An-Nas. Yang pertama merupakan salah satu al-mu'awwidhataini. Salah satu dua surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yaitu surat Al-Falaq. Yang kedua adalah Rasul mencukupkan keduanya sebagai bacaan wirid untuk membentengi diri dari pandangan jelek jin maupun manusia. Dan yang ketiga al-mu'awwidhat, salah satu bacaan wirid yang disunahkan dibaca sehabis sholat. Kata Rasul, ikra'u al-mu'awwidhat fi kulli duburi sholah. Bacalah al-mu'awwidhat setiap selesai melaksanakan ibadah sholat. Jadi mu'awwidhah itu salah satu surat perlindungan yaitu surat An-Nas. Al-mu'awwidhataini, dua surat perlindungan yaitu An-Nas sama Al-Falaq. Sementara al-mu'awwidhat namanya jamak atau bahasa kita plural, itu ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga kata Rasul, bacalah sehabis sholat Quran surat An-Nas, Quran surat Al-Falaq, dan Quran surat Al-Ikhlas. Dan itu merupakan surat-surat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin dan manusia. Dan yang keempat adalah al-mu'awwidhat juga disunahkan dibaca sebelum tidur. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, ketika kita mau tidur, kita berwudu, sesudah wudu kita membaca doa, sesudah membaca doa, lalu kita membaca surat mu'awwidhat ini. Ayat-ayat perlindungan ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama An-Nas. Lalu ditiupkan ke dalam dua telapak tangan kita, lalu diusap-usap ke sekujur badan kita. Insya Allah
Ini akan menjaga kita dari godaan setan selama kita tidur. Dan yang terakhir kata para ulama ada bahwa surat An-Nas ini sebagai surat ruqyah, ya. Dibaca oleh orang-orang yang sering meruqyah itu pakai surat An-Nas. Teman-teman sekalian, lanjut kita masuk ke pembahasan tafsir surat An-Nas. Yang pertama, ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul. Katakanlah. Qul di sini apakah buat Nabi Muhammad saja? Karena di terjemahannya qul, katakanlah wahai Muhammad. Tidak. Ternyata ketika ada perintah kepada Nabi Muhammad SAW, itu secara otomatis perintah tersebut diperintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. A'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, a'udzu, aku berlindung. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Rabb, bi rabbin nas, kepada Rabb karena Dia yang menciptakan kita. Menurut ahli bahasa, Rabb atau ada beberapa akar kata dari kata Rabb. Yang pertama dari kata Rabba yurabbi tarbiyah. Artinya apa? Artinya menjadikan sesuatu sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sempurna. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian segumpal darah sampai segumpal daging. Lalu ditiupkan ruh, jadilah manusia yang sempurna. Yang kedua kata ahli lughah, Rabb itu artinya adalah Al-Malik. Al-Malik itu adalah pemilik. Sehingga orang Arab dahulu ketika menyatakan kepemilikan dengan kata Rabb, ya. Sehingga Rasul pernah dalam sebuah riwayat menyampaikan di depan para sahabatnya, Man Rabbul Ibil, Man Rabbul Hadadar, siapa pemilik unta ini? Man Rabbul Dar, siapa pemilik rumah ini? Ini sebagai akar kata dari kalimat Rabb, bahwa Rabb itu artinya adalah kepemilikan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama yang lain menyebutkan bahwa Rabb itu artinya adalah pencipta, pengatur atau pemberi rizki. Sehingga kita sebagai makhluk Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke ayat yang kedua. Malikin nas, yaitu rajanya manusia. Bahkan kata para ulama, Malik itu bisa diartikan adalah yang memiliki. Atau pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Dan ulama yang menyebutkan bahwa Malikin Nas itu adalah raja dari segala raja dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sementara manusia ada batas waktunya. Berikutnya ayat yang ketiga. Ilahin Nas, yaitu sembahan manusia. Allah satu-satunya zat yang perlu kita sembah, yang perlu kita ibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat ilahin nas di urutan yang ketiga setelah kita mengenal Allah itu siapa. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rabbin nas, malikin nas. Setelah mengenal Allah, lalu kita Allah Subhanahu menyebutkan ilahin nas. Dengan sifat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan was-was yang dihembuskan setan dan dari kejahatan karena kedengkian jin dan manusia. Lanjut, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Di sini Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan dengan kalimat was-was. Apa itu was-was, Ustadz? Was-was itu adalah bisikan yang betul-betul tersembunyi dan samar. Kata para ulama, hati manusia kalau dibisiki malaikat itu namanya ilham. Tapi kalau dibisiki oleh setan itu namanya was-was. Sebagian ulama menyebutkan setan dan salah satunya mempunyai sifat khannas. Khannas secara bahasa adalah maju. Maju untuk mengganggu, mundur untuk bersembunyi. Kapan setan itu maju? Manakala manusia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kapan setan itu mundur? Yaitu di saat manusia banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita senantiasa dijauhi oleh setan? Setan senantiasa mundur dari diri kita, makanya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa setan selalu menghembuskan bisikan-bisikan yang menyesatkan manusia di saat manusia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir pernah menyampaikan dalam tafsirnya, sesungguhnya setan itu bercokol di dalam hati manusia. Apabila manusia itu lalai atau lupa, maka setan akan menghembuskan was-was padanya. Dan ketika dia mengingat Allah, maka setan itu akan lari darinya. Oleh karenanya memperbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu setan yang selalu membisiki ke dalam dada manusia. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh kita itu namanya hamsah. Sementara bisikan yang bisa didengar oleh orang lain itu namanya waswis. Makanya kalau kita melaksanakan sholat itu adalah hamsah, bukan waswis. Kenapa? Kalau kita waswis itu akan mengganggu kehusuan orang yang sholat. Oleh karenanya ketika atau manakala kita membaca Al-Quran, lebih afdol kita tidak dekat dengan orang yang sholat. Karena akan mengganggu kehusuan orang yang sholat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir, yang keenam, minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ada pertanyaan, apakah keduanya bisa berkolaborasi, Ustadz? Sangat mungkin jin dan manusia itu bisa berkolaborasi. Dan jin, menurut bahasa itu sama dengan janin, artinya tertutup. Ya, janin itu tertutup oleh plasenta, tertutup oleh rahim, tertutup oleh kulit perut. Sehingga kita tidak bisa melihat secara kasat mata bentuk janin. Begitupun pada hakikatnya kita pun tidak bisa atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat yang namanya jin. Juga jin itu semakna dengan kalimat jannah. Jadi surga itu kata para ulama menyebutkan satu tempat yang dimana pohon kiri kanannya atau di kiri kanannya ada cabang, lalu bertemu. Dan kita duduk di bawah pohon tersebut sehingga pohon tersebut menghalangi dari sinar matahari. Ya. Dan begitu juga namanya orang gila, disebut sebagai majnun. Kenapa majnun? Karena akalnya tertutup. Teman-teman sekalian, oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh godaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa jin atau manusia. Sehingga ada zikir yang Rasul sunahkan bagi kita untuk kita dawamkan setiap hari, yaitu
la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itulah doa yang harus kita dawamkan, harus kita lantunkan setiap hari. Insyaallah dengan doa tersebut kita akan dibentengi atau kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Baik itu setan, baik itu hewan maupun itu kejahatan sesama manusia. Kiranya demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.